1511 Tephpat Grandmaster Agung. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Air di kolam itu bergemericik, suhu air juga naik dengan cepat. Pengkhianat, apa yang telah kau lakukan? Penjaga tingkat 3 itu melotot dan mencengkeram leher Fang Yuan. Meskipun merasakan sakit yang hebat, itu bukan apa-apa bagi Fang Yuan. Dia bahkan tidak melirik penjaga itu dan hanya berkonsentrasi pada air yang mengalami perubahan. Seperti yang kuduga sebelumnya, peta kulit domba itu jelas merupakan material abadi, tidak dapat dideteksi saat diproses. Tapi sekarang, itu langsung bereaksi setelah direndam dalam air kolam ini. Aku penasaran mengapa oasis ini begitu kecil, tetapi sekarang tampaknya telah dirusak oleh seseorang untuk membentuk area penyempurnaan Gu. Di gurun barat, oasis normal tidak akan kecil. Semua oasis yang dapat bertahan lama berukuran besar, setidaknya seukuran danau. Sebuah oasis kecil dengan kolam seperti ini seperti meteor di langit, mereka akan menghilang setelah beberapa saat, terkubur di bawah pasir gurun. Klan Yang Tifing Heaven mampu berkembang dengan mengandalkan oasis ini, jelas oasis ini telah ada selama bertahun-tahun. Meskipun dilindungi oleh Gu Master, manusia tidak dapat bertahan lama terhadap kekuatan alam, jadi aneh bagi oasis kecil ini untuk bertahan begitu lama. Apakah kau akan berbicara atau tidak? Aku akan membunuhmu jika kau tidak berbicara. Gu Master peringkat 3 hampir menyemburkan api dari matanya karena marah. Suhu air terus meningkat, sudah pada tingkat yang hampir tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Gu Master peringkat 3 memegang leher Fang Yuan dan melayang ke permukaan air, lalu ia mengerahkan kekuatan dan langsung melompat ke darat. Mereka kembali. Ini pengkhianat yang menusuk dari belakang. Bicaralah, siapa yang memerintahkanmu? Para petinggi klan sudah berkumpul di pantai, para tetua, pemimpin klan dengan kultivasi peringkat 4, dan bahkan pemimpin klan yang sudah tua dan sudah pensiun hadir. Fang Yuan benar-benar basah kuyup, ia segera ditahan begitu ia sampai di darat. Dia kemudian diinterogasi berulang kali, tanpa kekuatan untuk melawan atau melawan. Fang Yuan hanya terbatuk, tetap diam. Kolamnya sudah mendidih, ada cahaya merah yang keluar dari dalam. Pada saat ini, seseorang berteriak kaget. Para petinggi klan semuanya gugup, beberapa bahkan berkeringat. Kolam ini berisi mata air roh yang menghasilkan batu purba, yang merupakan dasar bagi klan untuk bertahan hidup di padang pasir. Jika ini dihancurkan, itu sama saja dengan kehancuran klan. Beberapa napas kemudian, cahaya merah melewati permukaan kolam dan membubung ke langit, mewarnai langit di atas oasis menjadi merah, cahayanya dapat dilihat dari jarak ratusan li. Para petinggi klan tampak terkejut, bagaimana mereka bisa menghentikan ini tanpa mengetahui alasannya. Pemimpin klan itu memiliki ekspresi jahat di wajahnya saat dia hendak menginterogasi Fang Yuan lagi, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Itu adalah pemimpin klan tua. Kaki pemimpin klan tua itu hilang karena cedera dari pertempuran, tubuh bagian atasnya melayang di hadapan Fang Yuan. Dia menghela napas dalam-dalam dan membujuk dengan ramah, "Nak, kamu mungkin dibujuk oleh seseorang. Jika klan telah berbuat salah padamu sebelumnya, aku akan meminta maaf kepadamu. Aku akan menyetujui kompensasi apapun yang kamu inginkan. Masalah di hadapan kita ini bukanlah hal kecil, ini menyangkut kehidupan semua anggota klan kita. Ceritakan kepada kami semua yang kamu tahu. Jika terjadi kecelakaan, banyak keluarga akan mati." Hehe, Fang Yuan mencibir. Dia sekarang berada di luar gua dan tidak lagi bersembunyi. Sa Xiao pasti menyadari situasi ini. Jika dia tidak berbicara, para petinggi klan akan menginterogasinya dengan penyiksaan, tetapi akan ada penundaan. Jika dia berbicara, Sa Xiao mungkin akan langsung membunuhnya di tempat. Jika Tifing Heaven muda meninggal, eksplorasi Fang Yuan akan gagal. Mengambil pilihan yang lebih baik dari dua kejahatan, Fang Yuan tetap diam. Bajingan terkutuk, bagaimana mungkin klan ini menghasilkan keturunan yang begitu keji sepertimu? Pemimpin klan sangat marah dengan sikap Fang Yuan, dia langsung menendangnya. Fang Yuan terkekeh dingin, "Ya, bunuh aku. Bunuh aku dan kau tidak akan tahu apa-apa." "Kau," pemimpin klan langsung menegang. "Kekeke, cucuku yang baik, kakek menyukai sifat batinmu ini." Tawa gila Sa Xiao terngiang di telinga Fang Yuan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Pada saat ini, pemimpin klan tua menghentikan pemimpin klan saat ini. Dia menatap Fang Yuan, tatapan ramahnya dari sebelumnya digantikan oleh ekspresi dingin dan kejam. "Anak ini tidak bertobat, gunakan metode pencarian jiwa padanya."
Bahkan jika jiwanya hancur, tidak ada yang akan disalahkan. Orang tua itu telah mengungkapkan sifat aslinya. Ya, seketika, seorang tetua tingkat 3 maju dan mencengkeram kepala Fang Yuan, mencari jiwanya tanpa ragu-ragu. Rasa sakit yang hebat menyebar, pupil Fang Yuan menyusut dan seluruh tubuhnya mulai gemetar karena rasa sakit. Alam mimpi mulai menggerogoti jiwanya dengan kecepatan yang hebat. Fondasi jiwa Fang Yuan langsung turun 10 juta setiap kali. Dia masih memiliki 150 juta jiwa manusia yang tersisa, tetapi sekarang berkurang dengan cepat, 140 juta, 130 juta, 120 juta. Hanya dalam beberapa tarikan napas waktu, fondasi jiwa Fang Yuan sebenarnya telah turun menjadi 90 juta, jatuh di bawah level jiwa 100 juta manusia. Bahkan Fang Yuan tanpa sadar menarik napas tajam saat ini. Kekuatan alam mimpi ini terlalu buas, untung saja ia memiliki fondasi yang kuat. Kalau yang lain, termasuk makhluk biasa tingkat 8, mereka mungkin sudah dalam bahaya mati sekarang. Setelah jatuh ke 90 juta jiwa manusia, korosi alam mimpi berhenti tiba-tiba. Ini karena ada perubahan lain di kolam, cahaya merah yang menyilaukan melesat keluar, menguapkan air di kolam sepenuhnya. Cahaya merah yang sangat besar berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap saat awan gelap muncul di atas. Bumi berguncang seperti raksasa yang terbangun di bawah tanah. Ki surga melonjak, ki bumi meningkat, ini adalah fenomena ciptaan Gu abadi. Aku ingin tahu siapa yang mengatur ini jelas bukan masalah kecil. Fang Yuan juga terkejut, Master Gu Fana lainnya bahkan lebih terkejut dan ketakutan, bahkan melupakan surga pencuri muda. Yang tua masih yang paling berpengalaman, pemimpin klan tua itu segera berkata dengan suara tegas, mundur. Jangan bawa apapun, selamatkan saja hidup kalian. Bahkan sebelum menyelesaikan kata-katanya, dia terbang menjauh, bahkan tanpa kaki, dia melarikan diri lebih cepat daripada yang lain. Para Gu Master lainnya berteriak kaget sebelum dengan cepat melarikan diri juga. Hanya Fang Yuan yang tertinggal di kolam. Segera, Fang Yuan kehilangan kendali dan berubah menjadi pengamat sekali lagi. Yang Tifing Heaven terkulai di tanah karena ketakutan, menangis dengan air mata penyesalan. Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Aku lebih buruk dari binatang buas. Tampar. Yang Tifing Heaven menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa menjadi orang seperti ini? Hiks, pipinya merah dan bengkak. Melihat tangannya yang juga merah, dia mulai menangis. Gemuruh. Guntur berderak, cahaya merah tiba-tiba menyala dengan intens. Dalam sekejap, cahaya merah yang mempesona menutupi beberapa ribu li, menyinari anggota klan yang tercengang serta yang dengan cepat melarikan diri. Kemudian, cahaya merah tiba-tiba menyusut, seolah-olah ribuan anak panah ditembakkan sebelum terbang kembali ke busur seperti waktu terbalik. Adegan yang aneh seperti itu membuat Tifing Heaven muda tercengang. Ini adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sekejap mata, perubahan cahaya merah itu selesai. Namun, orang-orang yang telah dihubungi oleh cahaya itu, baik itu manusia biasa atau Gu Master, menemukan dengan ngeri bahwa mereka telah menjadi sangat tua. Kemudian mereka mengambil satu napas terakhir sebelum mereka semua jatuh ke tanah, mati. Tifing Heaven muda tidak terkecuali, dia telah berubah dari seorang anak muda menjadi seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan rambut beruban. Aku harus mati. Semua masalahku akan berakhir begitu aku mati. Yang Tifing Heaven memejamkan mata dan menunggu kematian, tetapi suara Xiao bergema di telinganya. Hahaha, kau ingin mati. Kau adalah pemilik Gu abadi pencuri kehidupan, bagaimana kau bisa mati? Iblis, apa maksudmu? Yang Tifing Heaven berteriak dalam benaknya, tepat pada saat ini, cahaya merah terkonsentrasi menjadi gumpalan esensi, berubah menjadi lebah merah tua yang terbang di depannya. Yang Tifing Heaven segera merasakan perasaan dekat, ia dan lebah ini memiliki hubungan yang paling intim. Ia tanpa sadar mengulurkan telapak tangannya, dan ketika lebah itu memasuki tangannya, masa hidupnya yang diekstraksi kembali ke tubuhnya. Yang Tifing Heaven menjadi muda sekali lagi. Xiao tertawa sinis, cucuku yang baik, Gu abadi peringkat 6 ini adalah hadiah kakek untukmu. Ambillah dan jelajahi dunia. Dunia ini besar sementara kau terlalu tidak penting. Jika kau benar-benar ingin pulang, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Gu abadi, siapa kau? Apa yang kau coba lakukan?
Yang Tifing Heaven tidak merasakan kegembiraan karena mendapatkan Gu abadi, sebaliknya keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, suara Xiao perlahan-lahan menjadi samar, ketika saatnya tiba, kau akan tahu. Pada titik ini, tahap ketiga alam mimpi berakhir. Fang Yuan kembali ke kenyataan, jiwanya kembali ke tubuhnya. Dia memeriksa dengan saksama, dan seperti yang diharapkan, dia menjadi Grandmaster Agung Jalur Pencurian, level pencapaian Grandmaster Agung Jalur Pencurian. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi yang rumit. Hari itu akhirnya tiba, level pencapaiannya akhirnya mencapai Grandmaster Agung. Kalau dipikir-pikir itu bukan jalur darah, jalur kekuatan, jalur kebijaksanaan, atau jalur waktu, melainkan jalur pencurian. Level pencapaian jalur pencurian Fang Yuan awalnya kosong seperti selembar kertas kosong. Namun karena alam mimpi Tifing Heaven, ia naik hingga menjadi jalur nomor 1 dalam level pencapaian. Jelas, alam mimpi mampu membuat Gu Master dan Gu Immortal memperoleh fondasi dengan cepat. Ini juga menjadi penyebab perang kacau di 5 wilayah. Karena terlalu banyak orang menjelajahi alam mimpi dan memperoleh level pencapaian, mereka memiliki keinginan yang jauh lebih besar untuk sumber daya dan status kultivasi. Keinginan mereka meningkat drastis. Tentu saja, alam mimpi tidak begitu mudah untuk dijelajahi. Meskipun Fang Yuan memperoleh banyak keuntungan, ia membayar harga yang sangat mahal untuk sampai di sini, bahkan beberapa Gu Immortal peringkat 8 tidak sanggup menanggung biaya seperti itu. Level pencapaian Grandmaster Agung, ini adalah batas yang dapat dicapai Fang Yuan, dan juga batas dari 5 wilayah. Fang Yuan yang memiliki tingkat pencapaian seperti itu akan sangat akrab dengan semua kedalaman jalur pencurian di dunia, bahkan jika dia disesatkan oleh pengaruh eksternal, dia dapat dengan mudah memahami pertanyaan-pertanyaan sulit dengan beberapa pemikiran. Namun, di luar jalur pencurian, Grandmaster Agung adalah Grandmaster tertinggi. Ini sulit, itu berarti bahwa Fang Yuan harus melampaui pencapaian Tifing Heaven Demon Venerable. Memikirkan Tifing Heaven Demon Venerable, Fang Yuan menghela napas dalam-dalam. Meskipun alam mimpi itu ilusi, alam mimpi yang realistis ini menunjukkan apa yang telah terjadi dalam sejarah. Fang Yuan membantu Tifing Heaven berkali-kali untuk memungkinkan alam mimpi terus berlanjut. Namun, kepribadian Tifing Heaven cukup mengejutkan bagi Fang Yuan, jauh di luar harapannya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam sejarah? Apa alasan yang membuat Tifing Heaven mudah menjadi Demon Venerable? Fang Yuan merasa bahwa Xiao adalah faktor krusial. Setelah mencapai tingkat pencapaian Grandmaster Agung Jalur Pencurian, sisa alam mimpi Tifing Heaven tidak berguna bagi Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak perlu menyebutkan ini. Sayang sekali, Fang Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Fangming, dengan nada menyesal, ada sesuatu yang mendesak terjadi, aku harus pergi dan menyelesaikannya. Aku akan menjelajahi alam mimpi Tifing Heaven lain kali. Tang Fangming bertanya dengan sungguh-sungguh, aku ingin tahu apa yang terjadi. Bisakah klan Tangku membantumu? Tang Fangming tidak baik hati, dia mengikuti perjanjian antara klan Tang dan Fang Yuan, jika dia memberikan bantuan kepada Fang Yuan, dia akan mendapatkan imbalan yang pantas sebagai balasannya. Tang Fangming telah memperoleh banyak hal dari bimbingan Fang Yuan, sebagai hasilnya, dia sangat tertarik padanya sekarang. Fang Yuan melihat sikap Tang Fangming, dia mengangguk dalam hatinya. Inilah yang ingin dia lihat. Selama Fang Yuan terus membantu klan Tang, selama perang 5 wilayah yang kacau, itu akan tumbuh luar biasa dan menjadi hambatan besar yang menghalangi kemajuan pengadilan surgawi. Tidak apa-apa, aku bisa menyelesaikan ini sendiri. Fang Yuan mengangguk, jawabannya membuat Tang Fangming sangat kecewa, tatapannya menjadi tertunduk. Namun segera, Fang Yuan mengeluarkan gufana jalur informasi dan menyerahkannya kepada Tang Fangming. Ini, apakah ini? Tang Fangming punya firasat, dia dengan gembira menerima gufana jalur informasi ini dengan kedua tangannya. Di dalam cacing gu ini, ada beberapa wawasan dangkal yang aku pelajari dalam menjelajahi alam mimpi, aku harap ini dapat membantumu. Fang Yuan tersenyum, ia mulai pergi, sementara Tang Fangming mendesah kagum di belakangnya. Memberi adalah prasyarat untuk menerima, pepatah ini tidak akan salah. Berkomplot melawan dunia, Fang Yuan hanya bisa bersaing dengan pengadilan surgawi jika ia memiliki kemurahan hati seperti itu. Tetapi, taktikku tetap tidak bisa menandingi pengadilan surgawi. Setelah pergi, Fang Yuan melihat ke arah benua tengah sambil mendesah.
Pengadilan surgawi kuat tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga pandangan ke depan dan strategi. Dengan Bu Takdir, pengadilan surgawi memiliki keuntungan yang sangat besar. Fang Yuan saat ini memanfaatkan rencana Spectral Soul Demon Venerable, itu sudah sangat efektif, tetapi dibandingkan dengan pengadilan surgawi, ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Selama Gu Takdir diperbaiki, pengadilan surgawi tidak akan terhentikan dalam perang kacau 5 wilayah. Jika Duke Long benar-benar berhasil memelihara Great Dream Immortal Venerable, mereka akan menjadi pemenang era ini, penguasa kelima wilayah. Taktik ini dapat diandalkan dan konsisten, hampir tidak memiliki kekurangan, satu-satunya kelemahan adalah iblis dunia lain, karena mereka tidak terikat oleh takdir. Satu-satunya iblis dunia lain yang lengkap adalah Fang Yuan. Zhao Lian Yun adalah setengah iblis dunia lain, tetapi dia sudah menjadi anjing pengadilan surgawi, yang akan melawan Fang Yuan. Oleh karena itu, Fang Yuan adalah harapan terbesar melawan pengadilan surgawi, tetapi bahkan Fang Yuan sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa menang. Jika aku bertindak sendiri, bahkan dengan Sekte Bayangan, Sekte Langya, Klan Tang, dan yang lainnya, kita bukanlah tandingan pengadilan surgawi. Satu-satunya harapan adalah warisan sejati teratai merah. Tetapi sekarang belum saatnya untuk mendapatkan warisan sejati teratai merah. Sebelumnya, Fang Yuan menuju ke Sungai Waktu, itu karena dia tahu rencana Sekte Bayangan, dia yakin. Tetapi pergi sekarang akan menjadi penjelajahan buta, dia tidak tahu apa yang bisa terjadi. Tanpa bantuan Pulau Teratai Batu, Fang Yuan kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya karena penyergapan pengadilan surgawi. Dalam situasi ini, Fang Yuan hanya bisa bermain aman dan tidak bertindak gegabah. Aku perlu mencoba dan meningkatkan kekuatanku, sampai aku mampu melakukan perjalanan Sungai Waktu sendirian, untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan warisan sejati teratai merah. Ini adalah rencana Fang Yuan saat ini. Untuk mendapatkan kekuatan, Fang Yuan pertama-tama memikirkan tanah yang diberkati di City Well. Tetapi lubang abadi ini sulit dimasuki sekarang. Meskipun Fang Yuan memiliki metode, harga untuk menggunakannya terlalu tinggi, jauh lebih mudah untuk mengambil elang surgawi ekstrim atas sebagai gantinya. Elang surgawi ekstrim atas Fang Yuan berada di perbatasan selatan, itu bukan masalah. Karena sebelum ini, Fang Yuan telah merencanakan ke depan dan menggunakan Connect Look pada elang surgawi ekstrim atas, mereka terhubung oleh keberuntungan. Saat ini, Fang Yuan hanya perlu menggunakan sensasi keberuntungan Qi untuk menemukan elang surgawi ekstrim atas. Dia akan menemukannya jika dia meluangkan waktu untuk itu. Tetapi sekarang, aku tidak boleh terburu-buru ke perbatasan selatan. Lubang abadi berada di dalam kota sumur, mereka tidak dapat lari dariku. Rencana Fang Yuan adalah untuk berkultivasi di gurun hantu hijau untuk sementara waktu. Sebelumnya, aku menyelamatkan Fang Yun dan Fang Leng. Aku telah berinteraksi dengan klan Fang. Karena mereka adalah kekuatan super, mereka pasti akan menyelidiki dan mengujiku. Sayangnya, selama periode ini, aku menyembunyikan jejakku dan diam-diam kembali untuk menjelajahi alam mimpi pencuri surga. Kemungkinan besar, klan Fang tidak dapat menemukan apapun. Waktunya sudah hampir tiba sekarang, klan Fang akan mengirim utusan untuk menemuiku. Fang Yuan sangat jelas tentang tindakan yang diambil oleh pasukan jalur lurus. Karena Fang Yuan menyelamatkan para dewa Gu klan Fang, jika mereka tidak berterima kasih padanya, mereka akan menjadi tidak berterima kasih. Ini akan merusak reputasi mereka di jalur lurus. Dan lebih pribadi lagi, jika klan Fang begitu tidak tahu terima kasih, jika para dewa Gu mereka berada dalam bahaya, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Jadi, meskipun mereka tidak memberikan banyak hadiah, mereka perlu memberikan pertunjukan. Ini adalah permainan jalan yang benar. Selain ini, ada hal lain, kekuatan Fang Yuan cukup mengancam. Dia dapat mengendalikan begitu banyak binatang buas, dan merupakan dewa Gu jalur kebijaksanaan yang berusaha dikembangkan di gurun hantu hijau, bahkan klan Fang tidak berani meremehkannya. Wilayah klan Fang berbatasan dengan gurun hantu hijau, Fang Yuan adalah tetangga mereka. Bagaimana mungkin klan Fang tidak memperhatikannya? Bagaimana mungkin mereka tidak mendekatinya? Jika interaksi berjalan dengan baik dan mereka berkomunikasi dengan lancar, klan Fang bahkan mungkin menghabiskan banyak upaya untuk merekrut Fang Yuan. Tentu saja, semua ini dibangun atas fakta bahwa identitas asli Fang Yuan tidak terungkap. Jika klan Fang tahu bahwa ini adalah Fang Yuan, mereka tidak akan mendekatinya, dan pasti tidak akan merekrutnya.
Rencana Fang Yuan adalah untuk menyamarkan dirinya dan berkenalan dengan klan Fang, itu akan membantunya dalam mengelola gurun hantu hijau dan menjadikan tempat ini sebagai tempat pertanian inti jiwanya. Ini berdampak besar pada kultivasi jalur jiwa Fang Yuan. Beberapa hari kemudian, di gurun hantu hijau, pasukan binatang buas jiwa mengamuk. Fang Yuan duduk di tengah punggung binatang buas jiwa kuno, bebas dan santai. Dia sedang bereksperimen dengan semua jenis cacing gu jalur pencurian sekarang. Misalnya, gu serangan diam-diam peringkat 5. Fang Yuan berkehendak saat dia mengaktifkannya, beberapa ratus hantu bayi biru melompat keluar dan mengelilinginya. Hantu bayi ini tidak hanya cepat, mereka juga sangat tersembunyi. Jika dia kehilangan jejak satu, dia tidak akan dapat menemukannya lagi. Seketika, ratusan hantu bayi biru terbang di sekitar Fang Yuan, bergerak cepat di antara binatang buas. Mereka sangat lincah, beberapa bermain dan melompat-lompat di punggung binatang buas. Mereka bergerak tanpa suara, di padang pasir yang suram ini, itu adalah pemandangan yang cukup menakutkan. Fang Yuan adalah seorang Grandmaster jalur pencurian, menyimpulkan bus serangan diam-diam peringkat 5 pada dasarnya bersifat instan. Fang Yuan bahkan memiliki resep bus serangan diam-diam peringkat 6 sekarang, dia tidak membutuhkan cahaya kebijaksanaan, itu terlalu sederhana. Selain gu serangan diam-diam, Fang Yuan juga mengonseptualisasikan banyak resep gu jalur pencurian. Fang Yuan sudah berada di puncak dunia ini dalam jalur pencurian, perasaan itu cukup menakjubkan, itu bukan penggunaan inspirasi, dia memiliki kemampuan di dalam dirinya untuk memulai. Setiap kali Fang Yuan memikirkan resep gu jalur pencurian baru, dia menggali kemampuan ini, dan mewujudkannya. Setelah beberapa hari, semua resep gu jalur pencurian yang dipikirkan Fang Yuan semuanya diserahkan ke Sekte Langya untuk disempurnakan. Roh daratan Langya menunjukkan minat yang mendalam pada masalah ini. Fang Yuan memperoleh sejumlah besar gu fana jalur pencurian peringkat 5. Bagi para gu abadi, gu fana semuanya dapat dikorbankan, bahkan yang peringkat 5. Selain memperoleh gu fana jalur pencurian ini, Fang Yuan juga membunuh binatang buas dan menaikkan fondasi jiwanya kembali menjadi 100 juta jiwa manusia. Tidak hanya itu, ia bahkan memasukkan gu fana jalur pencurian ini ke dalam jurus pamungkas yang ia gunakan, menghasilkan kemajuan besar. Tepat ketika Fang Yuan hendak menutup matanya dan memodifikasi jurus pamungkasnya lebih jauh, sebuah gu abadi turun dari awan, terbang ke arahnya. Fang Yuan melihatnya, rumah gu abadi ini tidak besar, cukup kecil, menyerupai kabin kayu. Namun kabin ini tidak sederhana, memiliki aura campuran gu abadi peringkat 7, itu adalah rumah gu abadi peringkat 7. Tampaknya terbuat dari kayu, di permukaannya, ada banyak bunga indah dengan berbagai warna. Ini adalah rumah gu abadi klan Fang, aula bunga jatuh. Fang Yuan tersenyum tipis, seperti yang diharapkannya, klan Fang telah mendekatinya saat Valen Flower Hall turun. Kelopak bunga berjatuhan di udara, warnanya berbeda-beda, dan aroma bunga memenuhi udara. Dan yang terpenting, saat kelopak ini jatuh ke pasir, mereka menghilang seperti tetesan air yang memasuki danau. Selanjutnya, pasir berubah menjadi lumpur dalam beberapa tarikan napas. Bibit mulai tumbuh, muncul dari tanah dan membentuk kuncup bunga, sebelum mekar. Saat Valen Flower Hall mendarat di padang pasir, itu bukan lagi gurun hantu hijau, melainkan lautan bunga warna-warni. Fang Yuan menahan pasukan binatang buas jiwanya sambil mengawasi tanpa bergerak. Pintu Valen Flower Hall terbuka, saat 3 dewa gu keluar. Yang pertama adalah Fang Anlei peringkat 7 dari klan Fang, dia memiliki penampilan biasa, dia agak gemuk tetapi senyumnya ramah, dia memancarkan perasaan hangat. Fang Yuan telah menyelidiki sejak lama, dia tahu bahwa orang ini sering menangani urusan eksternal di klan, dia memiliki banyak pengalaman dalam berinteraksi dengan kekuatan dan ahli. Di samping Fang Anlei, ada 2 dewa gu peringkat 6, mereka adalah wajah-wajah yang dikenal. Yang kiri tampan dengan mata yang menyerupai bintang, dia ceria dan lincah, bernama Fang Yun. Yang kanan stabil dan dewasa, memiliki aura acuh tak acuh, dia adalah bintang yang sedang naik daun di klan Fang, Fang Leng. Saya Fang Anlei. Salam. Fang Yun, Fang Leng, berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidup kami. 3 dewa gu berjalan keluar dan berbicara dengan sopan kepada Fang Yuan saat mereka menyapa. Fang Yuan duduk di dalam pasukan binatang jiwanya, dia memiliki sikap yang serius dan tanpa ekspresi. Binatang jiwanya yang ganas itu menakutkan, meskipun mereka tidak bergerak, niat membunuh meresap. Di klan Fang,
Mereka hangat seperti bunga, tulus dan sangat sopan, kedua sisi ini adalah kebalikannya. Fang Yuan mengangguk ringan, berkata dengan dingin, saya katakan sebelumnya, saya menyelamatkanmu karena saya tidak mengejar imbalan apapun. Tetapi saya tahu bagaimana cara berpikir orang-orang yang lurus. Anda memang mengerti kami, saya mewakili klan Fang, tidak hanya untuk berterima kasih, tetapi juga untuk memulai kerjasama. Fang Anlei tersenyum. Oh, kerjasama. Fang Yuan tampak sedikit terkejut. Fang Anlei melangkah mundur dan mengundang, kami sudah menyiapkan teh di aula, apakah Anda ingin membicarakan ini dengan kami di dalam? Rumah Gu Abadi kuat di luar dan lemah di dalam, sangat sedikit yang kuat di dalam sementara lemah di luar, salah satu contohnya adalah penjara gelap rumah Gu Abadi suku Hei. Aula bunga jatuh jelas merupakan yang pertama, undangan Fang Anlei kepada Fang Yuan menunjukkan ketulusan niat baik. Tetapi bahkan jika aula bunga jatuh ini memiliki jebakan di dalamnya, dengan tingkat kultivasi Fang Yuan saat ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Baiklah, Fang Yuan mengangguk, membuka pintu masuk lubang abadinya saat pasukan binatang buas jiwa itu ditahan di dalam, dia berjalan ke aula bunga jatuh dengan kedua lengan di belakang punggungnya. Aula bunga jatuh memiliki banyak dekorasi, segala macam hal dapat dilihat. Ada meja bundar besar di tengah aula, teh sudah disiapkan. Setelah meminta Fang Yuan untuk duduk, Fang Anlei duduk. Silakan evaluasi ini, teh harum 7 li klan kami. Fang Anlei tersenyum saat berkata. Fang Yuan melihatnya dan mengangguk. Teh ini seperti air bening, tetapi saat diminum, rasanya panas. Dan rasanya persis seperti air hangat. Teh harum 7 li ini adalah teh khas klan Fang, tentu saja tidak sesederhana itu. Esensi sebenarnya dari teh ini adalah bahwa setelah meminumnya, untuk beberapa waktu, mulut dan seluruh tubuh mereka akan mengeluarkan aroma teh. Jika mereka minum 7 cangkir, mereka akan mengeluarkan aroma teh selama 7 hari 7 malam, baunya akan menyebar 7 li. Tetapi jika mereka minum lebih banyak, tidak akan ada efek lebih lanjut, inilah alasan namanya sebagai teh harum 7 li. Fang Yuan pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menikmatinya. Dia hanya menyesapnya sebelum bertanya langsung, apa yang ingin dilakukan klanmu, tolong beri tahu aku. Fang Anlei mendengar nada dingin Fang Yuan dan berpikir, orang ini persis seperti yang dikatakan Fang Yun dan Fang Leng, dia menyendiri dan sombong, dia berbicara tentang status yang sama bahkan. Terhadap kekuatan super, Fang Anlei tidak kesal. Dia telah melihat banyak ahli, beberapa bahkan lebih aneh, beberapa haus darah, Fang Yuan cukup normal dibandingkan dengan mereka. Dia tersenyum lebih dalam saat dia berbicara dengan nada yang jelas, menggambarkan isi kerjasama yang diinginkan klan Fang. Kamu ingin aku mengumpulkan batu ketidakkekalan. Fang Yuan mengetuk jarinya di atas meja saat dia memikirkan proyek kerja sama ini. Batu ketidakkekalan adalah material abadi tingkat 6, itu ada di gurun hantu hijau, dan jumlahnya cukup banyak. Batu ini setengah hitam dan setengah putih, itu hanya terbentuk di tempat-tempat yang terus-menerus terjadi pertempuran. Oleh karena itu, batu ketidakkekalan hanya tumbuh di tempat-tempat di mana makhluk hidup mati. Jelas, itu adalah tempat-tempat yang berbahaya. Namun, tempat-tempat berbahaya itu tidak berarti apa-apa bagi Fang Yuan saat ini. Aku memiliki pasukan binatang buas, aku menunjukkan kekuatan tempur tingkat 7, mengumpulkan batu-batu ketidakkekalan adalah hal yang mudah. Satu-satunya masalah adalah batu-batu itu tersebar dan aku perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkannya dan bergerak. Fang Yuan berpikir dalam benaknya. Proyek ini benar-benar masalah kenyamanan bagi Fang Yuan. Dia perlu berburu inti jiwa, saat bepergian, adalah hal yang biasa untuk melihat batu ketidakkekalan. Faktanya, dia memiliki banyak batu itu sekarang, dia mengumpulkannya dengan santai saat berkeliling di gurun hantu hijau. Yang perlu dipertimbangkan Fang Yuan adalah, mengapa klan Fang menginginkan kerjasama ini, apa motif mereka yang sebenarnya. Apakah seperti yang dikatakan Fang Anlei, batu ketidakkekalan jarang terlihat di surga kuning harta karun, batu itu sulit dibeli, jadi mereka ingin aku yang mengurus ini. Atau apakah mereka mencoba menggunakan ini untuk merekrutku? Atau untuk menyebarkan berita tentang klan Fang yang berterima kasih kepada para dermawan mereka? Isinya adalah bahwa begitu Fang Yuan menyerahkan batu ketidakkekalan, dia akan mendapatkan Gu Abadi peringkat 6 sebagai hadiah. Hadiahnya sangat besar, Gu Abadi itu unik, dan klan Fang memberinya satu. Selama dia mengumpulkan batu ketidakkekalan,
jika ada yang mendengarnya, mereka akan berpikir bahwa klan Fang mencoba membalas kebaikan Fang Yuan yang telah menyelamatkan nyawa anggota mereka. Fang Yuan agak tersentuh, bukan hanya hadiah berupa Gu Abadi peringkat 6, tetapi juga karena dia ingin bekerja sama dengan mereka. Selama dia bekerja sama dengan klan Fang dan membuat perjanjian, rencananya di Gurun Hantu Hijau akan diakui oleh klan Fang. Tetapi, aku merasa bahwa klan Fang sedang merencanakan sesuatu, masalahnya tidak sesederhana itu. Fang Yuan cukup curiga. Fang Hanlei menatap Fang Yuan, melihat bahwa dia sedang mempertimbangkan dengan saksama, dia merasa semakin yakin. Klan itu menanamkan investasi besar dengan memberinya Gu Abadi, dia pasti akan tertarik. Selama kita membuat perjanjian aliansi, Xuan Bujin akan menggantikan klan dan menjelajahi Gurun Hantu Hijau, dia akan memanen batu ketidakkekalan di permukaan, tetapi jika dia menemukan warisan klan King, Gu Abadi klan Fang kita yang tertinggal juga akan menemukannya. Petik 2. Bahkan jika dia bertemu musuh seperti hantu tua Baijun, Xuan Bujin harus melawan mereka. Jika dia mengetahui tentang warisan klan King, karena perjanjian aliansi, dia tidak dapat bertarung dengan klan kita untuk itu. Rencana tetua tertinggi kedua benar-benar terperinci. Memikirkan hal ini, Fang Hanlei merasakan kekaguman yang meningkat terhadap Fang Dichang. Baiklah, aku setuju. Fang Yuan memikirkannya dan setuju. Meskipun dia telah mencapai jalur kebijaksanaan, informasinya terlalu sedikit, dia tidak dapat menyimpulkan tujuan klan Fang. Selain itu, dia juga ingin bekerja sama dengan mereka. Baiklah, teman, kamu sangat tegas. Kamu tidak akan menyesal bekerja sama dengan klan Fang kami. Fang Hanlei tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, mari kita bahas isi kerja sama kita, Namun saat ini, Fang Hanlei terdiam, ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Tak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari luar. Agar Fang Yuan merasa tenang, pintu aula bunga gugur tidak ditutup, suara ini cukup jelas baginya. Fang Yun dan Fang Leng juga mengalami perubahan ekspresi. Binatang jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah, kita dikepung. Fang Hanlei berkata, hantu tua Bai Jun telah menyerang, dia benar-benar menaklukkan banyak binatang jiwa purba. Binatang jiwa purba, Fang Yuan sedikit terkejut, dia belum tahu bahwa Gu Abadi tingkat 8 adalah token binatang jiwa. Mata Fang Hanlei bersinar dengan cahaya redup, setelah memikirkannya, dia memberitahu Fang Yuan tentang informasi ini. Fang Yuan sangat tersentuh. Token binatang jiwa ini adalah Gu Abadi jalur perbudakan tingkat 8. Ini hebat, ini sangat berguna untuk rencana pemanenan inti jiwaku. Begitu dia memikirkan ini, Fang Yuan merasakan dorongan kuat untuk merancang gerakan pembunuh jalur pencurian untuk mencuri Gu Abadi tingkat 8 ini. Dia mengendalikan dirinya saat berkata kepada Fang Hanlei, hantu tua Bai Jun berani datang ke sini meskipun kita berada di rumah Gu Abadi, dia benar-benar percaya diri. Selanjutnya, saatnya bagi rumah Gu Abadi klanmu untuk bersinar. Fang Hanlei tercengang, dia ingin melihat Fang Yuan bertarung, tetapi dia berbicara di depannya dan menutup kemungkinan itu. Sebelumnya, teman menyinggung orang ini untuk menyelamatkan junior kita, dia di sini untuk membalas dendam. Kami pasti akan menghukum penjahat ini. Tetapi jika pertempuran itu salah nanti, teman, kami harap kamu dapat membantu kami. Bagaimanapun juga, binatang buas jiwa itu berada di level yang tak terlupakan. Fang Hanlei berkata dengan makna yang dalam, tanpa kehilangan kesopanan dalam kata-katanya. Fang Yuan tertawa, tentu saja. Raungan. Sementara Fang Yuan dan Fang Hanlei sedang berbicara, seekor binatang jiwa purba dengan tubuh banteng dan ekor macan tutul menjulurkan anggota tubuhnya dan berlari kencang, seperti gunung yang menerjang. Hampir pada saat yang sama, terdengar suara melengking di langit, seekor binatang jiwa purba yang menyerupai ular piton hitam dengan dua sayap juga turun dengan semburan udara yang kuat. Dua binatang jiwa purba, Fang Yun terguncang, serangan hebat ini membuat jantungnya goyah, dia hampir tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Tidak. Ada tiga. Fang Hanlei tenang dan bahkan tersenyum. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, tanah bergetar saat tiga jari mengerikan besar muncul dari tanah, meraih ke arah aula bunga jatuh. Ini adalah binatang jiwa purba ketiga. Bangkit. Pada saat yang genting, Fang Hanlei berteriak saat rumah Gu Abadi terbang ke langit seperti pelangi. Tangan mengerikan itu meraih udara tipis, bertabrakan dengan binatang jiwa purba bertubuh banteng dan ekor macan tutul. Namun, meskipun ia menghindari dua binatang jiwa purba,
masih ada seekor ular piton hitam bersayap di udara. Ular piton hitam itu mendesis dan menerkam Valen Flower Hall. Mata Fang Anlei bersinar terang, ia menggerakkan Immortal Gu House Valen Flower Hall, langsung menghantamnya alih-alih menghindar. Ledakan. Dengan ledakan keras, kedua belah pihak menderita luka-luka. Immortal Gu House Valen Flower Hall retak di mana-mana, bunga-bunga yang tumbuh di bagian luarnya berjatuhan. Sementara itu, binatang jiwa purba piton hitam bersayap itu jatuh dan menghantam tanah, menciptakan kawah besar saat terkena benturan. Fang Anlei memiliki ekspresi pucat, ia dengan cepat menstabilkan Valen Flower Hall, membuatnya tetap diam di udara saat ia menggunakan metode untuk menciptakan cahaya yang bersinar di sekitar Valen Flower Hall. Cahaya itu bersinar selama beberapa saat, ketika memudar, Valen Flower Hall sepenuhnya dipulihkan, retakan telah lenyap, bunga-bunga terlahir kembali. Oh, dia bisa memperbaiki rumah Gu abadi dengan cepat. Metode ini cukup mengesankan, aku heran bagaimana mereka melakukannya. Apakah mereka mengganti cacing Gu dengan cadangan? Atau apakah mereka memurnikan cacing Gu di tempat? Fang Yuan tertarik, saat dia menyimpulkan dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Valen Flower Hall adalah rumah Gu abadi, dibangun menggunakan cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya. Itu mampu memperbaiki dirinya sendiri dengan cepat, sebagian besar rumah Gu abadi tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jika mereka dengan cepat mengganti cacing Gu, itu adalah jalur pembentukan. Jika mereka memurnikan Gu fana, itu adalah jalur pemurnian. Valen Flower Hall kemungkinan memiliki jurus pembunuh abadi dari salah satu dari dua jalur ini. Sayangnya, Fang Yuan memiliki terlalu sedikit informasi sekarang, deduksinya menemui kendala dengan sangat cepat, dia menyerah. Hehehehe, tawa hantu tua Bai Jun memenuhi medan perang, memangnya kenapa kalau kalian punya rumah Gu abadi? Menyerahlah dengan patuh, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Sambil berkata demikian, binatang jiwa purba bersayap ular piton hitam menggelengkan kepalanya dan terbang lagi. Binatang jiwa purba memiliki kekuatan tempur tingkat 8, mereka memiliki tubuh yang kuat, serangan sebelumnya tidak banyak berpengaruh. Fang Anlei tidak terkejut, dia sudah menduga hal ini. Tabrakan sebelumnya hanya sekadar uji coba, lagi pula, binatang jiwa purba juga memiliki kekuatan yang bervariasi. Aula bunga jatuh dikendalikan olehnya, dia menghindar di langit saat dia bertarung melawan binatang jiwa purba bersayap ular piton hitam. Sedangkan untuk dua binatang jiwa purba lainnya, ekor macan tutul bertubuh banteng dan raksasa bermata satu dengan dua tangan, mereka hanya bisa menggeram di tanah, mereka tidak bisa terbang. Hantu tua Bai Jun mengeluarkan suara keras saat dua binatang jiwa purba itu mulai berjalan ke arahnya. Kesempatan, mata Fang Anlei berkilat tajam, dia hendak menggunakan aula bunga gugur untuk menyerang hantu tua Bai Jun dengan melewati ular piton hitam bersayap. Ketiga binatang jiwa purba ini memiliki kekuatan dan stamina pertempuran yang dalam, dia tidak dapat bertahan dalam pertarungan yang lama, cara terbaik adalah menangkap pemimpin musuh dan membunuh hantu tua Bai Jun yang mengendalikan binatang-binatang ini. Namun pada saat ini, Fang Yuan mencibir, jangan terburu-buru, aku telah menyimpulkan bahwa ini adalah jebakan. Oh, kilatan keterkejutan muncul di mata Fang Anlei. Namun karena keraguan, dia kehilangan kesempatannya, ular piton hitam bersayap menantang aula bunga gugur lagi, mencegahnya terbang menjauh. Sementara itu, dua binatang jiwa purba itu tiba di sisi hantu tua Bai Jun, memberikan pertahanan yang kuat untuknya. Hantu tua Bai Jun tidak memiliki kesombongan, ekspresinya muram. Aku sengaja meninggalkan celah bagi musuh untuk menyerang, untuk berpikir bahwa Fang Anlei dapat menahan keinginan untuk menggunakan kesempatan pertempuran ini. Lupakan saja, mengaktifkan token binatang jiwa menghabiskan fondasi jiwaku dengan cepat, aku tidak bisa mempertahankannya. Aku harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Memikirkan hal ini, hantu tua Bai Jun memiliki ekspresi yang kejam saat dia menggeram, binatang jiwa abadi keempat menyerang aula bunga jatuh. Binatang jiwa abadi keempat ini seperti laba-laba dengan duri di sekujur tubuhnya, ia juga bisa terbang dan merupakan yang terkecil di antara mereka, hanya di sisi harimau normal. Tapi itu sangat cepat, ia melesat seperti anak panah di langit. Fang Yun berseru, sangat dekat, ini adalah rencana hantu tua Bai Jun untuk memikat musuh. Fang Anlei menatap Fang Yuan dengan rasa terima kasih, sebelum ekspresinya berubah serius saat dia menghadapi musuh dengan aula bunga jatuh. Binatang jiwa purba laba-laba terbang menciptakan tekanan yang sangat besar pada makhluk abadi klan Fang.
Binatang jiwa purba ular piton hitam bersayap itu kuat dan berat, tetapi binatang jiwa purba laba-laba terbang itu secepat kilat, keduanya bekerja sama, yang satu lambat dan yang satu cepat, yang satu besar dan yang satu kecil, menekan balai bunga jatuh dan membuatnya tertekan. Tidak kusangka hantu tua Bai Jun benar-benar bisa mengendalikan binatang jiwa purba. Petik 2. Bagaimana dia melakukannya? Apakah token binatang jiwa Gu abadi benar-benar mengesankan? Dia benar-benar bisa mengendalikan 4 binatang jiwa purba dalam waktu yang begitu singkat. Fang Yun dan Fang Leng tidak yakin, mereka ingin mundur. Fang Yuan tertawa, aku sudah menyimpulkan bahwa dia sudah mencapai batasnya. Menggunakan tingkat kultivasi peringkat 7 untuk mengendalikan 4 binatang jiwa purba, itu jauh melampaui kemampuannya. Hanya dalam beberapa saat lagi, situasinya akan berubah. Oh, tatapan mata Fang Anlei bersinar, dia punya pikiran lain, dia memutuskan untuk mempercayai Fang Yuan lagi. Seperti yang diharapkan, saat pertempuran berlangsung, tekanan balai bunga jatuh turun. Laba-laba terbang dan ular piton hitam bersayap makhluk jiwa purba kini bekerja sama dengan jauh lebih buruk, mereka kini saling mengganggu. Dan di tanah gurun, hantu tua Bai Jun memiliki ekspresi pucat, tubuhnya gemetar karena auranya sangat melemah. Namun, ia menatap dengan mata terbelalak, dengan kuat bertahan. Seiring berjalannya waktu, kondisi hantu tua Bai Jun semakin memburuk. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Lain kali kita bertemu, aku akan mencabik-cabikmu. Ia mengancam sambil mulai pergi bersama pasukan binatang jiwanya. Kemana kau akan pergi? Setelah menerima pukulan begitu lama, Fang Anlei tidak mau melepaskan hantu tua Bai Jun. Kedua belah pihak melarikan diri dan mengejar, balai bunga gugur menyerang saat banyak binatang jiwa purba mati. Namun, laba-laba terbang dan ular piton hitam bersayap makhluk jiwa purba masih berusaha keras untuk menghentikan balai bunga gugur. Hantu tua Bai Jun membela diri dengan ketat, meskipun kondisinya memburuk, ia tidak menunjukkan kekurangan yang fatal. Fang Yun berteriak dengan sangat puas, hantu tua Bai Jun, kemana perginya kesombonganmu? Hantu tua Bai Jun berteriak, jika bukan karena aku masih belum terbiasa dengan token binatang jiwa, bagaimana kalian bisa bertahan? Tunggu, ada yang salah. Fang Yuan mengerutkan kening. Pada saat ini, suara elang merobek langit, meskipun keempat makhluk abadi berada di rumah Gu abadi, mereka merasakan suara yang menusuk. Sosok ini seperti hantu, muncul dari awan gelap. Itu adalah makhluk abadi wanita. Dia mengenakan pakaian hitam ketat, wajahnya pucat dan putih. Tangannya telah berubah menjadi cakar elang, tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Saat dia menyerang, jejak asap muncul di belakangnya. Gu Immortal Jalur Iblis peringkat 7, Selir Elang. Ledakan, selir elang menebas saat dia melewati aula bunga jatuh tanpa melambat. Aula bunga jatuh rusak parah, 3 bekas cakar muncul di atap, hampir menusuk bagian dalam. Jadi dia mendapat bantuan, Melihat selir elang, Fang Anlei mengerutkan kening erat. Dia berbicara kepada Fang Yuan, saya ingin bantuan Anda, teman, saya tidak bisa menghadapi situasi ini sendirian. Fang Yuan tahu bahwa dia masih belum habis-habisan, tetapi dia ingin bekerja sama dengan klan Fang, dia tidak bisa terus menonton di pinggir lapangan. Segera, dia mengangguk, saya akan berurusan dengan hantu tua Bai Jun, saya harap Anda dapat menghentikan wanita abadi cakar elang ini. Fang Anlei setuju, silakan, saya akan melakukan yang terbaik. Pada saat berikutnya, pintu rumah Gu abadi terbuka saat Fang Yuan melangkah ke medan perang. Jurus pamungkas abadi, batu terbang pikiran terbakar. Fang Yuan telah mempersiapkannya sejak lama, ia merentangkan jarinya saat meteor jatuh dari langit, serangannya luar biasa. Hantu tua Bai Jun menyipitkan matanya, auranya sangat lemah. Ia menggunakan 2 binatang jiwa purba sebagai perisainya untuk menghalangi jurus pamungkas Fang Yuan. Bam bam bam, batu terbang pikiran terbakar menghantam padang pasir, menciptakan lautan api dalam radius beberapa li, tetapi tanpa panas. Ini adalah api pikiran yang unik, menyebar dan membakar hantu tua Bai Jun. Hantu tua Bai Jun tersenyum pahit, ia ingin menghindar, tetapi ia tidak dapat menahan tenaga. Oh, melihat ini, jantung Fang Yuan berdegup kencang. Ledakan, pada saat berikutnya, tanah retak terbuka, monster menggeram, bergema di telinga seseorang seperti gemuruh guntur. Selanjutnya, sebuah istana besar yang bersinar dalam cahaya hijau terbang keluar dan menabrak Fang Yuan dengan ganas. Rumah Gu abadi peringkat 8,
Istana Kacang Ilahi. Rumah Gua Abadi tingkat 8. Menghadapi serangan Istana Kacang Ilahi, Fang Yuan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini, Istana Kacang Ilahi. Serius, di dalam aula bunga jatuh, 3 dewa klan Fang sangat terkejut. Generasi demi generasi keturunan klan Fang telah mencarinya tanpa henti, tetapi sekarang, mereka akhirnya memiliki cukup petunjuk yang mengarahkan mereka kepadanya. Mereka hendak mencari di gurun hantu hijau ketika tiba-tiba, Istana Kacang Ilahi muncul di depan mereka seperti ini. Warisan klan King yang telah didambakan klan Fang selama beberapa generasi muncul tepat di depan mereka. Mata ketiga dewa itu hampir keluar, mereka tidak percaya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Keturunan jiwa spektral, mati. Di dalam Istana Kacang Ilahi, binatang jiwa yang tak terlupakan itu meraung. Kemarahannya bergema di istana. Puluhan pilar kokoh bergetar, niat membunuhnya memenuhi sekelilingnya. Binatang jiwa purba ini adalah tuan dari hantu tua Bai Jun dan selir elang, tubuhnya besar dan seperti gunung, penampilannya aneh, memiliki tempurung kura-kura, cakar harimau, ekor naga, leher seperti ular, dan kepala manusia. Rambutnya, acak-acakan, wajah manusianya tidak terlihat jelas, tetapi Fang Yuan bisa merasakan kebencian yang mendalam yang diubah menjadi niat membunuh yang meledak tanpa henti. Ia mengendalikan Istana Kacang Ilahi, tetapi istana itu bersinar dengan cahaya hijau yang menekannya. Tidak peduli seberapa keras ia meraung, suaranya tertahan di dalam istana, tidak bisa pergi. Istana Kacang Ilahi menabrak Fang Yuan, sementara selir elang wanita abadi jalur iblis peringkat 7 juga menyerang Fang Yuan dari belakangnya. Hantu tua Bai Jun menjerit saat ia mengerahkan seluruh tenaganya, memanggil 2 binatang jiwa purba itu. Binatang jiwa purba laba-laba terbang melesat keluar seperti kilat, sementara binatang jiwa purba ular piton hitam bersayap jatuh dari atas seperti gunung. Seketika, Gu House Immortal peringkat 8, 2 binatang jiwa abadi, dan 2 Gu Immortal jalur iblis peringkat 7 menyerang Fang Yuan. Bahaya yang fatal, jantung Fang Yuan berdebar kencang, matanya berkedip-kedip karena ketidakpastian, pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang melonjak, menyerupai tsunami. Dia tidak menyangka bahwa saat dia meninggalkan Gu House Immortal, dia akan menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Senior, hati-hati. Oh tidak, 3 abadi klan Fang berteriak, situasinya mengerikan, mereka sangat khawatir untuk Fang Yuan. Para penyerang binatang jiwa telah bersiap untuk waktu yang lama, target mereka yang sebenarnya adalah Fang Yuan, mereka menyerang secara tiba-tiba. 3 abadi klan Fang tidak dapat membantu Fang Yuan tepat waktu, pada saat yang genting, Fang Yuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tentu saja, Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk bergantung pada orang lain. Dia memiliki sifat yang waspada, dia telah menyiapkan banyak klon diri di dalam celah abadi yang berdaulat. Dan belum lama ini, segel perlindungan aliran balik dimodifikasi olehnya, waktu aktivasinya sangat dipersingkat. Tetapi meskipun begitu, sekarang sudah terlambat bagiku untuk mengaktifkan segel perlindungan aliran balik. Fang Yuan mengejar gurun hantu hijau, dia bersama 3 abadi klan Fang sekarang, dia tidak dapat menampilkan segel perlindungan aliran balik dengan mudah. Begitu dia menggunakannya, bahkan jika Istana Kacang Ilahi menabraknya, dia akan tetap utuh. Jika dia tidak menggunakannya, lupakan Istana Kacang Ilahi, bahkan binatang buas jiwa yang tak terlupakan dapat mengubah Fang Yuan menjadi bubur. Segel perlindungan aliran balik adalah perubahan kualitatif dalam hal kekuatan pertempuran baginya. Pada saat hidup dan mati, kewaspadaan Fang Yuan dimaksimalkan, tetapi setelah hidup selama ratusan tahun, dia tidak panik, tekad dan semangat juang membumbung tinggi di dalam dirinya. Hahaha, pada saat yang genting, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Para dewa klan Fang mendengar ini dan merasakan kesombongan dan kepercayaan diri Fang Yuan. Jurus pembunuh abadi, klon tak berujung pikiran tunggal. Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuh itu dengan sukses dalam 1 kali percobaan. Swiss. Puluhan siluet cahaya biru muncul dari tubuhnya, berhamburan ke sekeliling. Ini adalah metode yang diperoleh dari Raja Sejati Gunung Ungu, tetapi versi aslinya menciptakan siluet cahaya ungu. Fang Yuan telah mengubahnya. Alasan yang mendasarinya adalah serangan diam-diam yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditambahkannya, menyebabkan siluet berubah menjadi biru, dan juga mendapatkan sedikit gerakan diam-diam. Pada saat yang sama, hantu cahaya biru masih terbelah terus-menerus. 1 berubah menjadi 4 sementara 4 berubah menjadi 10,
mereka membentuk pasukan siluet biru yang besar. Tubuh asli Fang Yuan tersembunyi di antara siluet, dia tidak dapat ditemukan. Tindakan balasan yang hebat, Fang Yun memuji, sementara Fang Anlei dan Fang Leng tetap diam. Istana kacang ilahi jatuh ke arahnya seperti meteor. Retak-retak-retak, kemanapun itu pergi, bayangan biru itu hancur seperti gelembung yang meledak, tanpa perlawanan apapun. Selir elang dan binatang jiwa purba laba-laba terbang itu menghindar dengan cepat, tidak ingin menghadapi serangan rumah Gu abadi peringkat 8. Binatang jiwa purba ular piton hitam bersayap itu adalah yang paling lambat, ia masih dalam perjalanan ke sana. Baik selir elang maupun hantu tua Bai Jun, mereka telah kehilangan target serangan mereka karena klon Fang Yuan. Oh, kejutan melintas di mata Fang Yuan. Dia sedang merencanakan sesuatu dan tidak pergi jauh, dia bersembunyi di dekatnya, tetapi istana kacang ilahi tidak berhenti untuk menggunakan jurus pembunuh abadi, jurus itu langsung menyerangnya. Kebetulan, Fang Yuan memanipulasi bayangan saat dia terbang menjauh sambil bersembunyi di antara mereka. Tetapi istana kacang ilahi berbalik dan menyerangnya lagi. Mata Fang Yuan bersinar terang, dia menyemburkan sejumlah besar kabut, menutupi area tersebut. Jurus pembunuh abadi, kabut kebingungan arah. Para dewa Gu di dalam medan. Perang diselimuti olehnya. Selir elang memekik saat dia menghentikan gerakannya. Hantu tua Bai Jun membuat binatang jiwanya yang tak terlupakan mendekatinya. Dia sangat gugup. Kabut ini dapat mengganggu indera arahmu. Kami terpengaruh olehnya meskipun kami memiliki perlindungan rumah Gu abadi. Ini benar-benar mengesankan. Seru Fang Leng. Istana kacang ilahi memasuki kabut tetapi masih berhasil mengejar Fang Yuan. Kabut kebingungan arah tidak berpengaruh. Jurus Fang Yuan telah dimodifikasi. Awalnya, kabut itu berwarna ungu dan tidak besar, meskipun itu dapat membingungkan bahkan Dewa Abadi peringkat 8. Setelah dimodifikasi, jurus ini tidak berpengaruh pada Dewa Abadi peringkat 8, tetapi memiliki efek yang diperkuat pada Dewa Abadi peringkat 7 dan di bawahnya. Tidak hanya warnanya berubah, jangkauannya juga sangat luas, tetapi durasinya juga dipersingkat secara drastis. Karena ketidakefektifan ini, Istana Kacang Ilahi menjadi sangat dekat dengan Fang Yuan, hampir mengenainya. Awalnya, karena serangan dari bawah tanah, itu jauh dari Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan dua jurus pamungkas tetapi tidak dapat menipu binatang jiwa misterius di Istana Kacang Ilahi, itu bergerak sangat cepat dan akhirnya menyusulnya. Fang Yuan mencoba menghindar, dia secepat kilat, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan Istana Kacang Ilahi. Dia hanya bisa menyaksikan rumah Gu abadi ini memenuhi penglihatannya dan akan menabraknya. Mereka akan bertabrakan. Pada saat ini, segel perlindungan aliran balik belum siap. Bibir Fang Yuan melengkung. Ledakan. Dengan suara keras, tabrakan hebat terjadi. Namun, itu tidak melibatkan Fang Yuan. Istana Kacang Ilahi dan ular piton hitam bersayap binatang jiwa yang tak terlupakan itu pun jatuh. Meskipun aku tidak bisa membingungkanmu, aku bisa membingungkan yang lain. Cahaya menakutkan bersinar di mata Fang Yuan, dia menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan segel perlindungan aliran balik. Dalam sekejap, dia menggunakan klon pikiran tunggal yang tak terbatas lagi, sambil mengaktifkan wajah yang dikenalnya, berubah menjadi bayangan biru dan bercampur di antara mereka. Luar biasa, ketika kabut memudar, Fang Anlei melihat pemandangan itu dan memuji tanpa sadar. Ada banyak musuh, tetapi Fang Yuan memanfaatkan jumlah mereka untuk melawan mereka, dia benar-benar menunjukkan kekuatan seorang Gu Immortal jalur kebijaksanaan. Sialan, di dalam Istana Kacang Ilahi, binatang jiwa misterius itu meraung, suaranya seperti tsunami yang mengguncang seluruh istana. Binatang jiwa purba ular piton hitam bersayap itu dilempar terbang oleh Istana Kacang Ilahi. Karena telah mengenai tepi tajam Istana Kacang Ilahi, tubuhnya juga terbelah menjadi dua. Kekuatan rumah Gu abadi peringkat 8 Istana Kacang Ilahi terbukti. Istana Kacang Ilahi terkelupas karena benturan ini, menjadi jauh lebih lambat, tetapi karena kendali binatang jiwa misterius itu, ia masih mengejar tubuh asli Fang Yuan. Apa yang terjadi? Aku menggunakan wajah yang dikenalnya, tetapi musuh masih bisa merasakanku. Fang Yuan sangat terkejut. Sejak Fang Yuan memperoleh Gu abadi sikap peringkat 8, dan setelah memodifikasi wajah yang dikenalnya, dia mengandalkannya sebagian besar tanpa pernah gagal. Tetapi saat ini, musuh mengabaikannya dan mengejar tubuh asli Fang Yuan, itu adalah yang pertama baginya. Bahkan selama masa kesusahan, aku menipu kehendak surga, metode apa yang digunakan musuh untuk menemukanku.
Fang Yuan tidak dapat mengerti. Tidak, itu bukan jalan kebijaksanaan. Aku memiliki pakaian resmi hantu untuk melindungi dari deduksi. Jika ada yang ingin menyimpulkan hal-hal tentangku, mereka harus melewati pakaian resmi hantu. Namun sekarang, tidak ada tanda-tanda deduksi. Bagaimana mungkin musuh melakukan ini?